Hari ini kita akan belajar sesuatu yang ilahi, dan saya berdoa bahwa Ibu memiliki kerinduan, kelaparan dengan Tuhan, ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Karena banyak orang ingin dipakai Tuhan, ingin diurapin Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Tuhan, menjadi penyambung tangannya Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Pingin hidupnya ngalami sesuatu ilahi dan perkara ilahi, kemanapun pergi, kemanapun berjalan, pingin jadi berkat bagi banyak orang, pingin menjadi manifestasi dari pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tapi tidak semua orang mau bayar harganya. Keinginan tinggal keinginan, dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Untuk sebuah kuasa ilahi turun dalam hidupmu, urapan Allah, dan semakin dahsyat hidupmu, dibutuhkan orang-orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Urapan itu mahal harganya. Urapan diberikan untuk orang-orang yang komitmen dengan Tuhan. Karena kalau orang yang tidak punya komitmen, orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika dipercayakan sesuatu yang besar dalam hidupnya, cepat naiknya dan cepat menghancurkannya. Bahkan menyeret banyak orang kepahitan dan sakit hati, tersandung dengan sikap dan tindakannya. Tuhan sedang mencari bejana-bejana yang available, yang tersedia untuk dipakai, untuk dituangi dengan urapan kuasa dan otoritas, dan orang-orang yang mau membayar harganya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita mau beri hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, tidak kompromi dengan semua hal yang duniawi. Kita mau hidup mati terhadap diri sendiri. Kita mau mati dari semua keinginan dan hawa nafsu kita untuk diberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan mau bertahta sepenuhnya dalam hidup kita. Tuhan mau memerintah dalam hidup kita. Dan kalau kita yang memerintah, keinginan kita yang menguasai, jangan pernah berharap Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Kita akan lihat perkara ilahi yang dahsyat menyertai kehidupannya Musa. Kita lihat di Keluaran pasal yang ke-34 mulai ayat yang ke-29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu, dia sendiri tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa kulit mukanya bercahaya, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ada terang kemuliaan Tuhan. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan, dia punya hubungan, kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekat dia. Urapan Tuhan nempel dalam kehidupannya Musa. Hadirat Tuhan, manifestasi dari glory, kemuliaan Tuhan itu nempel dalam mukanya Musa. Memang Tuhan tidak pernah mau membagikan kemuliaannya, tapi ketika ada seorang yang berdiam diri dekat dengan dia, tinggal di dalam hadiratnya, memberi dirinya sepenuhnya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan itu menyertai orang tersebut. Bapak Ibu, ada alasannya kenapa mukanya Musa bercahaya, diliputin dengan kemuliaan Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ke-29-nya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti, tidak minum air, dan tidak menuliskan, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Bapak Ibu, begitu powerful dan dahsyatnya. Ada harga yang harus dibayar, ada hal yang harus dikerjakan. Tuhan sendiri akan lakukan bagiannya, dan kita akan kerjakan bagian kita. Bapak Ibu, meski tahu hadirat dan kemuliaan Tuhan itu akan menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu, engkau harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau pingin engkau dipakai Tuhan, terutama yang pelayanan hamba Tuhan, engkau harus banyak berdiam diri di dalam hadiratnya. Orang-orang yang berdiri di mimbar harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ketika engkau masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, seperti yang Musa alami, dia bisa berbicara muka dengan Tuhan. Dia punya komunikasi keintiman yang dalam dengan Tuhan. Tanpa dia sadarin, kemuliaan itu nempel dalam hidupnya Musa. Dan Musa disertain Tuhan luar biasa hidupnya.
Musa dipakai Tuhan luar biasa. Ini nabi yang hebat, nabi yang luar biasa. Banyak orang pingin dipakai Tuhan, tapi tidak mau beri dirinya. Tidak mau dikontrol, dikendalikan Roh Kudus dalam hidupnya. Dagingnya yang ngontrol, keinginannya yang mengendalikan, hawa nafsunya yang menguasai hidupnya. Ibu, orang yang bergaul intim dengan Tuhan, lama-lama akan menjadi seperti Tuhan, karakter, sikap, dan tindakannya. Tidak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, karakternya malah seperti setan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Semakin hari, semakin diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hidupnya di hadapan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang serampangan, sembrono, jalan maunya sendiri, orang yang tetap kelihatannya pelayanan, tapi tanpa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, di dalamnya rapuh dan kosong. Kita ini butuh Tuhan, kita ini perlu diurapin Tuhan. Para hamba Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan. Pelayanan kita tanpa diurapin Tuhan, nothing, kedagingan. Kita akan bertindak semau kita sendiri, kita punya acara hanya memuaskan keinginan daging sendiri. Tapi orang yang memberi diri di hadapan Tuhan, mendedikasikan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan, dia mati terhadap dirinya sendiri, dia memberi sepenuhnya untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang kayak begini ini akan dipercayakan perkara ilahi yang besar. Orang-orang yang seperti ini, yang memiliki kerinduan dengan Tuhan, bergaul intim dengan Roh Kudus, seperti yang Musa alami, dia pasti memiliki dampak dan otoritas. Sebab pelayanan kita tanpa hadirat penyertaan Tuhan, nothing. Kita akan jadi bulan-bulanan para musuh kita. Dan kedagingan kita akan semakin menonjol. Saya sudah berkata berkali-kali bahwa cara tercepat untuk mematikan daging kita adalah belajar diam di dalam hadiratnya. Kita bergaul intim dengan Dia. Kita semakin mencintai Tuhan, kita tidak mau melukai hatinya Tuhan, kita mau nurut apa yang Tuhan mau. Dan tentunya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman-Nya, perintahnya, tanpa mau kompromi dengan hal duniawi. Dengan kita banyak berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, engkau konsekrasikan dirimu, engkau murnikan dirimu untuk jalan sama Tuhan, kamu mulai bergaul intim dengan Tuhan. Ketika engkau memberi dirimu, engkau pertama-tama harus menguasai pikiranmu ketika engkau mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Karena pikiranmu berisi dengan segala macam cara, itu jiwa harus ditaklukkan. Itu jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus takluk sepenuhnya kepada Kristus. Cara menaklukkannya adalah kita banyak berdiam di dalam hadirat Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak habis pikir kalau orang itu datang kepada Tuhan hanya berdoanya, hanya berdasarkan kebutuhannya. Dapat dipastikan orang-orang ini tidak memiliki pengalaman dan pengenalan dengan Tuhan yang benar. Karena apa? Membangun hubungannya dengan Tuhan berdasarkan kepentingan, berdasarkan kebutuhan. Kita ini perlu Tuhan, kita ini butuh Tuhan dalam segala hal. Kita pingin dengar suaranya, kita pingin dengar kehendaknya, kita pingin hidup dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal yang ajaib. Kita pingin berjalan dalam kemuliaan yang semakin besar dan hidup kita semakin diubahkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidup kita ini tambah hari tambah sembrono. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidup kita tambah serampangan, ngawur semau kita sendiri. Terus kita melayani Tuhan. Daging yang akan ngontrol, daging yang akan mengendalikan. Dibutuhkan orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Kalau kamu masih fokus dengan dirimu sendiri, harga dirimu yang paling utama, nama baikmu yang kamu kejar, performamu yang kamu utamakan. Bapak Ibu, melayani Tuhan tidak ada hubungannya dengan performa. Melayani Tuhan tidak ada hubungannya dengan semua penampilan kita yang kelihatan hebat tapi daging di dalamnya. Melayani Tuhan dibutuhkan penyerahan sepenuhnya. Mati terhadap diri sendiri, pikul salib, sangkal diri, jalan sama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini, saya percaya akan semakin menyerupai Kristus, karakter, sikap, dan tindakan serta perbuatannya. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri, belajar bergaul dengan Tuhan,
Berjalan bersama Tuhan artinya kamu ngikutin kehendak-Nya tanpa kompromi. Tuhan ngomong A, lakukan. Firman-Nya ngomong apapun, kerjakan dan lakukan. Di ujungnya kamu akan melihat sesuatu yang ajaib. Kalau kita mau belajar dari semua kegagalan, kalau kita mau belajar dari semua kekacauan dalam diri kita, karena kita jalan mau kita sendiri tanpa ngikutin kehendak-Nya, tanpa jalan ngikutin maunya Tuhan. Jalan ngikutin maunya Tuhan. Ngikutin apa yang Dia mau, ngikutin apa yang Dia inginkan. Berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Hidup kita semakin diubahkan. Hidup kita semakin mempermuliakan namanya. Dan saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari tambah kita ini semakin mati terhadap diri sendiri. Kalau kita ini nggak mati terhadap diri kita sendiri, nanti ego yang ngontrol, harga diri yang menguasai, kesombongan, keangkuhan, ketamakan, dan semua motivasi jahat. Dan ujungnya kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita ngikut Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendak-Nya, ngikutin aturannya, berjalan seritme dengan Dia. Berjalan semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan bertahun-tahun ikut Tuhan tapi kelakuannya tetap jelek. Bertahun-tahun ibadah tapi tidak ada perubahan dalam hidupmu. Bahkan kamu pelayanan kelihatannya baik, tapi semua perbuatan daging yang ngontrol mengendalikan. Ujungnya hanya sekedar menipu jemaat dengan kata-kata manis. Tapi sebenarnya kita jauh dari hadapan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, memberi dirinya, dia berserah penuh, jalan ngikutin kehendak-Nya. Paulus benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Paulus benar-benar dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak heran pelayanannya begitu powerful. Dia menyerahkan, sekalipun aniaya penderitaan yang harus dihadapin, dia tidak peduli. Yang penting dia mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Orang yang disetir oleh visi Tuhan, orang yang dikendalikan oleh visinya Tuhan, dia bergerak sesuai dengan arahan Roh Kudus loh. Tapi orang yang melayani, bergerak pakai kekuatannya sendiri, dia punya ide dan gagasan hanya untuk nyenengin egonya, memuaskan hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti ini nothing. Semua yang diperbuatannya hanya daging. Hanya ada motivasi busuk di dalamnya untuk kepuasan dirinya sendiri. Tetapi orang yang memberi diri, orang yang berjalan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Dia memurnikan semua motivasi di dalam hidupnya sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Tentu dimulai dengan kita mulai datang sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini nggak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita nggak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat kedagingan karena fokus kita pada diri sendiri. Karena kecenderungan manusia mengasihi dirinya. Dia merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling pintar sendiri. Tetapi orang yang berjalan, bergaul intim dengan Tuhan, dia ngerti apa yang harus dia perbuat, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia bertindak sesuai dengan ketepatan ilahi yang dikerjakannya, yang dilakukannya hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Tidak peduli dengan apa yang harus dihadapin, sekalipun hal buruk, aniaya, tekanan, himpinan, dan persoalan yang dialaminya, tapi dia pingin berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Musa memberi waktunya, memberi hidupnya 40 hari 40 malam. Dia tidak mau diganggu dengan apapun juga. Dia fokus bergaul dengan Tuhan. Untuk sebuah urapan yang powerful dibutuhkan kematian daging. Tidak heran apa yang dialami Musa setelah 40 hari 40 malam. Dia gak mikirin apapun. Dia hanya ingin bergaul dengan Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bangun hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ketika turun, mukanya bercahaya, mukanya penuh urapan. Bapak Ibu, engkau ingin urapan dalam pelayanan? Ingin hidupmu menjadi manifestasi pekerjaan Tuhan di muka bumi? Beri hidupmu, beri waktumu sepenuhnya sama Tuhan. Karena semua yang di dunia ini akan mengganggu kita. Kebutuhan kita, jadwal pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita itu bisa menarik perhatian kita lebih fokus ke sana daripada kita banyak belajar, duduk diam di kaki Tuhan. Ingat seperti apa yang dialami Maria dan Marta.
Marta menyibukkan dirinya dengan berbagai macam pekerjaan yang dia pikir, wah ini aku mesti lakukan ini, aku mesti lakukan itu. Tapi Maria memberi yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan. Makanya kita ini sebelum melakukan banyak hal, kita lebih banyak diam di kaki Tuhan. Pelayanan dihasilkan karena kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Baru Tuhan percayakan sesuatu yang ilahi. Pelayanan bukan diciptakan, pelayanan itu dilahirkan karena hubungan intim kedalaman dengan Tuhan. Dengan rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Baru Tuhan lihat orang ini bisa dipercayakan. Banyak orang tidak bisa dipercayakan tapi tetap melayani. Dan ujungnya nothing, tidak akan ada hasilnya apa-apa. Kalau kita ingin terlibat pelayanan jadi berkat di mana-mana, pingin apa saja yang dikerjakan tanganmu di Tuhan buat berhasil, engkau perlu nempel sama Tuhan. Engkau perlu datang bergaul intim dengan Tuhan. Memberi waktumu, memberi dirimu dalam satu hari ada 24 jam. Berapa jam engkau duduk diam di kaki Tuhan? Atau kamu lebih banyak melakukan aktivitas yang lain? Pingin diurapi dengan otoritas kuasa Allah yang begitu powerful, meski luangkan lebih banyak waktu diam di dalam hadirat-Nya. Bukan berarti engkau hanya sekedar berdoa. Setelah kamu banyak berdoa, melakukan hubungan keintiman dengan Tuhan, kamu lakukan bagianmu bekerja, lakukan aktivitas apapun, dan Tuhan akan buat segala sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dia akan bawa kamu ke level kehidupan yang berbeda. Urapan diberikan untuk orang-orang yang bisa dipercaya. Daud bisa dipercaya, makanya diurapin Tuhan menjadi raja. Urapan tidak diberikan untuk orang yang masih kedagingan. Ujungnya akan hancur. Sebab orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, membawa beban yang berat dalam hidupnya, bertanggung jawab dalam segala hal. Tidak mungkin orang yang masih kedagingan, penuh hawa nafsu, penuh kesombongan, penuh keakuan dipercayakan pengurapan yang dahsyat. Nanti fokusnya pada dirinya sendiri. Pengurapan itu justru akan menghancurkan dia. Promosi dan peninggian akan menghancurkan dia. Dibutuhkan orang yang mati terhadap ego, hawa nafsu, dan keinginannya. Memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap keinginannya. Mati terhadap semua cita-citanya. Hanya jalan ngikutin kehendak-Nya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dipercayakan otoritas, kuasa, pengurapan yang lebih powerful lagi. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Pelayanan harus diurapin Tuhan. Ketika ada urapan, kuasa, otoritas yang powerful mengalir dalam hidupmu, dan itu harus dibangun setiap hari secara konsisten, terus menerus, tanpa henti. Kita perlu nempel sama Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan urapan yang kemarin. Kita perlu urapan yang baru setiap hari. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dia berikan hikmat, pengertian, pewahyuan, pengurapan. Kita tidak bisa hidup dengan pewahyuan yang kemarin. Kita butuh pewahyuan yang baru setiap hari. Tuhan mau bawa kita naik ke level yang berbeda. Tuhan mau bawa kita dalam pengurapan yang berbeda. Nanti ketika engkau mulai duduk diam di dalam hadirat-Nya, memberi dirimu, membangun keintiman, dan engkau mengkonsekrasikan dirimu sepenuhnya untuk Tuhan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Pasti dibawa dalam kehidupan yang berbeda, dalam level yang berbeda, dalam pelayanan yang berbeda. Kata-katamu tidak hanya kata-kata hampa dan kosong, tapi punya bobot kuasa dan otoritas. Engkau akan melihat banyak orang diubahkan melalui hidupmu. Engkau akan melihat banyak orang dijamah melalui hidupmu. Engkau akan melihat kuasa dan otoritas secara ilahi dalam hidupmu. Begitu powerful dan dahsyat. Saya berdoa Bapak Ibu, mulai hari ini, di dalam hatimu memiliki kerinduan pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau Bapak Ibu selama ini ketemu problem terus, ketemu masalah terus, ketemu persoalan terus, Bapak Ibu mesti belajar. Lihat, semua keputusan, semua yang kamu perbuat itu sesuai kehendak Tuhan apa tidak. Kalau selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulai perbaikin dirimu dan mulai jalan sama Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika engkau ambil keputusan,
Izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Izinkan Tuhan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, begitu powerful dan dahsyat. Bapak Ibu, dibutuhkan kematian daging. Mati terhadap keinginan kita, mati terhadap cita-cita kita, mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap hawa nafsu kita. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa belajar menguasai dirimu saja, masalah makanan, kamu makan serampangan dan sembrono karena kamu nggak bisa ada pengendalian diri dalam mulutmu, nanti lihat badanmu akan bengkak semua itu, mengembang ke kanan ke kiri itu, lemak di mana-mana, ujungnya sakit penyakit mendatangimu. Belajar dari menguasai diri masalah makanan, menguasai pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, dan mulai jalan sama Tuhan. Engkau akan bisa mengendalikan dirimu, hidup benar dan takut akan Tuhan. Belajar hal yang simpel dulu. Kalau engkau nggak bisa mengendalikan diri, masalah hal yang sepele, masalah hawa nafsu, makan saja yang sederhana yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba. Apa yang terjadi? Penyakit akan mendatangimu. Tapi ketika engkau bisa kontrol dirimu, kamu akan memiliki kehidupan yang sehat. Dalam perkara rohani pun juga sama. Dalam perkara ilahi pun juga sama. Kau pingin urapan, kau harus belajar menguasai dirimu, mengendalikan pikiran menaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika kita mulai belajar duduk diam di kaki Tuhan, pikiran kita ini melayang kemana-mana. Dan itu engkau perlu taklukkan terhadap kepada Kristus dan firman yang harusnya kamu renungkan, bukan hal yang lain. Mulai minta Roh Kudus ajarin untuk berdoa, ajarin membangun keintiman. Dia pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Dia akan membawa kita dalam level kehidupan yang berbeda dan dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini, apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu akan mengerti ketika engkau mulai berjalan bayar harga di hadapan Tuhan. Untuk sebuah urapan dibutuhkan bejana yang mengkonsekrasikan dirinya dari pencemaran apapun, menyucikan dirinya dari semua kenajisan. Baru urapan itu akan dituangkan dalam hidupmu. Hidupmu akan memiliki dampak otoritas kuasa yang begitu powerful. Kalau engkau hari ini terjebak masalah persoalan, karena selama ini kamu hidup dalam kedagingan, mulai berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Bangun keintiman dengan Tuhan akan merubah seluruh pola pikirmu, cara pandangmu, dan keputusanmu. Bahkan masa depanmu akan diubahkan. Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan menyertai hidupmu. Kemana kamu melangkah, kemana kamu pergi, hadirat Tuhan itu menyertai, tangible dan touchable, nyata. Orang akan merasakannya, orang akan diubahkan, dan nama Yesus yang akan dipermuliakan, nama Yesus akan ditinggikan, dan mereka akan dilawat Tuhan secara dahsyat. Amin. Hidup kita akan berguna, akan dipakai Tuhan luar biasa kalau kita memberi diri. Tapi kalau kamu hidup serampangan, hidup penuh kedagingan, penuh hidup dengan hawa nafsumu, hidup dengan egomu, kamu tinggal di bumi ini tidak berguna apa-apa. Ujungnya dibuang, dicampakkan ke dalam api, karena menjadi sampah, tidak berguna sama sekali. Keputusanmu hari ini akan merubah masa depanmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat seperti dikala. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo ikiri miana nanamo se ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.